Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada podcast Bisik Bincang Asik in collaboration with Ruang Inspirasi Sisma TV. Nah, kali ini saya John Farel bersama teman saya Ahmad Nurul Damsyah akan menemani pemirsa dengan membahas topik terhangat yang belakangan ini marak diperbincangkan, yakni seputar Semangka dan Palestina selama beberapa menit ke depan. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya kami tidak sendiri nih ya, tidak berdua aja, melainkan sudah hadir di tengah-tengah kami seorang narasumber yang akan kita gali informasinya seputar topik barusan. Selamat pagi dengan Bapak siapa? Dengan Pak Gulam. Ya. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalian gimana kabarnya? Kita sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat diperbincangkan di dunia ini, yakni seputar simbol semangka yang erat kaitannya dengan negeri Palestina. Benar. Nah, kali ini kita langsung mulai aja nih, Pak, sesi tanya jawabnya. Yang pertama nih, kenapa konflik Israel dan Palestina ini menjadi isu yang penting, Pak, untuk di dunia, dan mengapa kita harus penting banget untuk kita bahas? Baik, terima kasih Ya. teman-teman semua, Mas Farel dan juga Mas Ulil ya. Ahmad Khairulil Ilhamsah. Ya, ini pembahasan yang sekarang lagi Ya, tentang benar. Palestina dan Israel, cuman akar sejarahnya sudah panjang dan lama. Ya. Kenapa kok ini menjadi atensi besar dunia? Ada dua hal yang menjadi catatan penting kenapa kok isu Israel Palestina ini kok malah ramai sekarang. Pertama, karena memang selama ini Palestina memiliki kedekatan erat dengan Indonesia. Kalau kenapa kok ramai di Indonesia? Karena memang memiliki kedekatan yang erat dengan Indonesia. Dan salah satu negara yang menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum kemerdekaan itu adalah Palestina, seperti itu sehingga di Indonesia kenapa kok rame, di media sosial kenapa kok rame. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok bisa seramai ini saat ini, karena memang konflik ini berkepanjangan. Kalau kita hitung sebelum kita mulai tik tadi itu kita sama membicarakan, yaitu awal mula kenapa kok orang-orang Israel yang setelah Perang Dunia I naik kapal terus datang imigrasi ke wilayah Palestina di daerah tepi barat di Palestina yang tepi barat. Pertama mereka datang ke sana, terus kemudian akhirnya mereka melakukan banyak macam upaya. Ada perjanjian Balfour yang dilakukan oleh Inggris dan kawan-kawannya. Sampai saat ini, jadi banyak sekali sama lihat di mana-mana tentang peta Israel, tentang peta Palestina yang semakin mengerucut dari tahun 46 hingga tahun 2010 itu semakin mengecil seperti itu, sehingga ini menjadikan mendapatkan atensi yang lebih dari dunia internasional. Atensinya satu tentang pencaplokan wilayah, yang kedua tentang kemanusiaan pastinya. Lah tentang kemanusiaan ini karena memang mereka perlu pengakuan atas daerah mereka dan perlu pengakuan atas negara yang mereka anut, maka mereka mencoba untuk mengambil keseluruhan Palestina dan diakui sebagai milik Israel itu tadi, dan tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena orang Palestina asli. Jadi Palestina itu sejarahnya panjang. Palestina itu dulu dibawa Kekaisaran Ottoman ataupun Kekaisaran Turki Utsmani sampai tahun 1917. Tahun 1917 terus kemudian dikasihkan imperialisme
Inggris, jadi di bawah pemerintahan Inggris, di bawah naungan Inggris. Terus kemudian di perjanjian antara orang Arab Islam dengan orang Inggris itu mecah menjadi dua. Jadi khusus dikasih negara orang Israel, dikasih negara, satunya lagi dikasih orang Palestina, sehingga nggak berebut. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang saat ini, merasa orang-orang Israel kemudian merasa punya hak untuk wilayahnya dan orang Palestina punya hak untuk wilayahnya. Dan pertama, sebelum kita jauh mengatakan ini bukan konflik tentang agama. Nah, Kita ulangi lagi. Jadi ini sama sekali bukan konflik tentang agama antara orang Islam, Yahudi dengan Kristen, mungkin tidak, melainkan memang ada unsur politik, karena memang konflik politik dan konflik kewilayahan antara orang Palestina dengan orang Israel. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena banyak jatuhnya korban dan ini nggak selesai-selesai. Iya, sampai sekarang. Jatuhnya korban sama sekarang. Bahkan terakhir 8.200 sekian orang meninggal dunia. Banyak banget. Iya, 8.000 orang, dan itu semuanya adalah orang sipil. Kebanyakan, hampir semuanya orang sipil. Di antara orang sipil itu 80% korbannya adalah ibu-ibu dan anak kecil. Iya. Anak kecil, bayi itu, kalau nggak salah ada sekitar 6.000 atau sekitar 4.000-an bayi yang meninggal, anak kecil yang meninggal akibat dari peperangan ini. Itu yang jadi kenapa kok sekarang rame, kenapa kok sekarang berkembang lagi dan muncul Save Palestine dan kawan-kawannya. Padahal dari dulu sudah ada. Jadi agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina itu dulu ada, cuman sekarang sangat parah karena yang disasar bukan lagi militernya Palestina atau orang yang memperjuangkan itu, melainkan orang-orang sipil seperti itu. Begitu. Ya, itu ya Rol ya. Jadi sekarang mungkin di Palestina bukan lagi membahas tentang agama, mungkin sudah lebih dari itu. Lebih ke politik ya. Iya. Yang kedua, apa sih yang membuat konflik dari Israel dan Palestina ini sulit banget Pak untuk diselesaikan? Begitu kompleksnya hingga sampai saat ini tuh belum selesai Pak. Kenapa kok nggak selesai-selesai masalahnya ya? Masalah ini karena memang permasalahan antar negara yang berkepentingan masing-masing itu prosesnya lama dan panjang. Gitu. Anggaplah seperti ini. Kalau semisal Saman punya dua kekuasaan, ya benar. Terus kemudian kekuasaan itu sebenarnya milik orang lain sebelumnya, ya. Terus Saman sudah dipecah menjadi dua, tapi Saman sangat ingin menguasai semuanya, padahal itu bukan hak Saman, hak kita. Maka yang punya hak ini kan juga ingin merebut kembali, mempertahankan dari jajahan, terus yang ini juga ingin menguasai. Itu seperti itu. Akarnya seperti tadi. Jadi memang berkembangnya itu Israel ini pengen semuanya masuk di Palestina. Kenapa kok demikian? Saya pernah membaca satu, nggak tahu ini bisa jadi dongeng ataupun bisa jadi mungkin titah yang dipercaya. Ini zaman dahulu mengatakan bahwasanya memang orang-orang Israel ini itu telah dijanjikan satu tanah, dan tanah itu adalah Yerusalem. Seperti itulah, Yerusalem itu tempatnya di Palestina. Seperti itu lah, karena orang menganggap dan punya impian yang seperti ini, maka mau tidak mau harus diwujudkan. Gitu. Bagaimana cara mewujudkannya? Seperti itu. Gak mungkin dong tiba-tiba Yerusalem atau Rafah atau Palestina tiba-tiba diambil sama Israel dengan alasan, wah ini milik saya, dan atas dasar mimpi, atas dasar cerita dari orang-orang sebelumnya. Lah kalau seperti itu terjadi ya hancur kita. Lah seperti itu. Sehingga konflik ini akan berkepanjangan. Ada pertanyaan, kenapa kok nggak dengan PBB Pak? Bagaimana dengan PBB? Ini perlu dipahami sama anak-anak. Di PBB itu banyak negara dan yang hanya memiliki veto, hak untuk menghentikan perang dan kawan-kawan itu hanya ada 5 negara. Salah satunya yaitu Amerika Serikat, terus negara lainnya mungkin ada Rusia, ada Cina. Dan kenapa kok hanya 5 negara? 5 negara itu yang secara ekonomi mereka mapan, jadi punya pengaruh yang kuat dengan dunia. Seperti itu. Lah selagi PBB tidak mengatakan berhenti perang, Israel tidak mau melakukan gencatan senjata, artinya stop untuk tidak perang, maka ya akan sampai terjadi terus menerus seperti ini. Pokoknya ya intinya
agar konflik ini selesai, maka PBB memveto Israel untuk menghentikan perang dan Israel mau gencatan senjata. Seperti itu. Jadi itulah tadi kenapa konflik Israel Palestina itu sangat sulit sekali untuk diselesaikan. Lanjut nih. Jadi bagaimana peran seorang santri dalam membantu Palestina? Ya, apalagi kita kan sebagai santri yang duduknya itu juga di Mahat dan asrama. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang santri. Menurutmu apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang santri? Kalau menurut saya sendiri mungkin kita harus memahami apa dari dampak dari konflik dari Israel Palestina dan jauh-jauh juga sebagai mungkin mendoakan yang paling penting untuk Palestina. Penting itu. Kalau boleh. Ya, doakan Palestina misalnya, ya kayak sering-sering mendoakan lah intinya. Sering mendoakan aja. Sama berarti. Jawabannya sama, sama sering beda. mendoakan. Karena Seperti itu. Kalau memang sama-sama, kita apa yang harus kita lakukan sebagai seorang santri? Pertama, mendoakan untuk kewajiban, mendoakan sesama muslim yang di setiap sholat Jumat itu pernah kita bacakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, aizal Islam wal muslimin. Nah, itu doa-doa kita kepada orang-orang muslim di luar sana. Lebih dari itu, yang dilakukan seorang santri pertama memperkaya ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Tentang apa? Ilmu pengetahuan agar kemudian memiliki pengetahuan yang kuat biar tidak terombang-ambingkan sama berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kan macam-macam sekali ya anak ditanyain tentang konflik Palestina Israel itu karena apa, terus kemudian bagaimana mereka harus bergerak untuk Palestina. Apakah kita perlu menggalang dana? Iya, mungkin kita memberikan bantuan kemanusiaan ke mereka. Tapi lebih dari itu, lebih dari mendoakan dan bantuan kemanusiaan adalah kita memposisikan diri sebagai orang yang paham atas pengetahuan, memiliki pemahaman bahwasannya setiap masalah itu punya akar dan konflik masing-masing dan itu harus diselesaikan. Gimana cara menyelesaikan akar dan konfliknya? Mengetahui ataupun menganalisis bagaimana jalannya konflik itu terjadi sebelum-sebelumnya. Oh ini apa sih? Oh ini biar tidak apa? Biar tidak kemudian kita memutuskan mengambil keputusan wah ini karena ini, wah Israel menyerang ini karena ini, wah ini karena orang-orang Palestina yang nggak terima dengan orang-orang Israel seperti itu. Oh gara-gara Hamas, gara-gara ini, padahal mereka sebenarnya tidak tahu. Ya hanya mendengar sekelibatan, baca di Twitter atau di Instagram atau bahkan di TikTok langsung dijadikan sumber. Nah seperti itu. Benar. Gitu. Jadi kita sebagai santri itu harus memahami dulu ini apa yang terjadi di Palestina sebenarnya sebelum kita melonjak lebih jauh untuk memahami tentang perang-perang dan lain-lainnya. Kita harus tahu dulu, memiliki ilmu apa yang terjadi di Palestina sebenarnya. Selanjutnya, apa nih yang harus dilakukan kepada guru, kepada siswanya agar bisa memahami latar belakang dan akar permasalahan dari konflik Palestina tersebut? Maksudnya yang dilakukan guru untuk siswanya biar akar dari permasalahan Palestina itu bisa dipahami oleh murid. Oke, biar kemudian bisa dipahami sama murid, saya kira tidak mungkin semua Bapak Ibu guru ngerti tentang berita ini, cuman tidak semuanya memahami akar rumput atau akar permasalahan dari kegiatan ini. Kegiatan ini. Maka tugas dari Bapak Ibu guru pertama adalah memurnikan konflik ini, mengarahkan konflik ini sebagai konflik yang arahnya sebenarnya justru tidak jauh dari arah-arah kemanusiaan. Gitu. Jadi kenapa? Karena memang kalau sifatnya kita ingin membantu orang-orang, orang-orang, maka kita sadarkan bahwasanya ada kemanusiaan beyond anything. Ada kemanusiaan di balik semua kepentingan kita. Kepentingan mau ini, kepentingan mau ini, sehingga apa? Dengan munculnya empati kepada orang-orang sekitar, orang-orang itu kita bisa menyadarkan anak-anak ada yang lebih penting daripada hanya memahami konfliknya. Adalah nilai kemanusiaan, menjaga kedamaian, terus kemudian menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela yang ada di antara konflik itu. Kenapa? Kalau misal Bapak Ibu guru, mohon maaf ya, bukan
bukan ingin merendahkan atau apa, cuman pastilah saya meyakini tidak semua Bapak Ibu guru termasuk saya juga mungkin memahami akar rumput ataupun akar dari permasalahan ini. Gitu. Sehingga daripada keliru, daripada bermasalah, maka ya lebih baik sekarang fokus ada saudara-saudara kita sesama muslim di Palestina yang sedang mengalami bencana kemanusiaan. Seperti itu. Begitu. Gitu ya. Ya. Jadi lanjut ya. Saya melihat di internet kalau semangka itu jadikan simbol dukungan terhadap Ya, Palestina. benar nih, kayak misal di Instagram kita lihat beberapa postingan-postingan itu semangka itu sebagai Simbol dukungan. terhadap Baik. Palestina. Kenapa kok semangka? Bisa jadikan simbol dukungan. Ini menarik. Kenapa kok semangka? Saya tentang salah seorang pelukis, ya seorang seniman namanya Silman Mansur itu. Dia adalah seorang seniman yang dalam pamerannya itu menampilkan salah satu karya yang karya itu menampilkan warna bendera nasional Palestina, ya, warna merah, terus kemudian warna hijau, hitam dan warna putih. hitam dan putih, Iya. seperti itu. Nah, itu ditutup langsung sama pemerintah Israel waktu itu karena memang semangka itu identik dengan warna Palestina, bendera Palestina, sehingga ketika dipromosikan ataupun di daerah Israel bisa jadi akan membangkitkan nasionalismenya orang-orang Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, di Gaza itu sangat terkenal sekali semangka gitu ya. Jadi semangka tumbuh subur di daerah Gaza. Jadi karena semangka itu tumbuh subur di daerah Gaza, maka dari situ kemudian muncul simpatik bersama setiap manusia, misalnya semua penduduk dunia itu bersimpati dengan Gaza melalui apa? Menggunakan simbol itu, menyalurkan perlawanan. Loh, kenapa kok harus perlawanannya pakai semangka? Ini sebenarnya bukan harus kita pakai semangka. Ya, memang kita makan semangka sehat gitu ya. Maksudnya ketika kita menggunakan semangka itu kita sedang stand with Palestina. Kita sedang berdiri dengan Palestina. Kita sedang mendukung secara moral dengan Palestina. Bahwasanya kalau pakai bahasanya Liverpoolian itu you will never walk alone gitu ya. Palestina nggak sedang berjalan sendiri, banyak negara di dunia ini yang support dengan Palestina. Support dengan Palestina seperti itu. Apakah Anda bisa mengirimkan bantuan lain? Itu pertanyaan datang dari saya itu. Kalau kamu kok bisa kok nggak ikut perang aja, kan negara Islam kan banyak kan, ada Yordan, ada Mesir, ada negara-negara Arab. Kenapa kok diam aja dengan perlakuan Israel yang semacam ini? Itu akan kita bahas di sesi berikutnya, nggak sesi sekarang gitu. Sesi berikutnya. Mungkin dengan yang lain, dengan saya, karena itu menarik sekali. Kenapa kok akhirnya negara-negara Arab, dan itu kajiannya kajian sejarah, begitu. Jadi itu kenapa kok milihnya semangka, bukan jeruk Jawa. Gitu. Jadi ada simbol yang dianggap mirip dengan bendera Palestina. Dan orang Israel, bukan orang Israel, pemerintah Israel saat itu merasa terganggu. Dengan adanya kayak gitu, maka mereka turun. Sensitif sekali dengan itu gitu. Nah, selanjutnya nih, dari konflik Israel Palestina nih, dampak apa aja sih yang terhadap kehidupan sehari penduduk Palestina ini, terutama bagi anak-anak dan remaja? Dampak yang bisa dihasilkan dari konflik ini. Nah, tanya Irul sekarang. Irul tanya Irul. Berdampak nggak menurutmu kalau misal negaramu sedang perang? Ya pasti dampaknya itu. Apa dampak yang mungkin sangat dirasakan? Ya anak-anak itu bakal, terutama yang anak-anak itu yang masih sekolah bakal putus sekolah. Terus ya kelaparan bisa jadi. Habis itu bukan bisa jadi kelaparan, memang kelaparan kalau lagi perang. Terus pokoknya pendidikannya terganggu. Pendidikan terganggu. Kalau sudah pendidikan terganggu yang terjadi apa? Mungkin SDM di sana juga nggak bakal bisa berkembang. Nah itu Saman sudah bisa menjelaskan itu. Saya tidak selalu menjelaskan ya.
itu sudah jelas dan gambaran Ya, itu benar. penting untuk kita pahami. Anak-anak bisa menganalisis sebenarnya. Kalau semisal saya pernah ngomong di kelas 10 itu golden age-nya anak belajar itu ada satu teori psikologi yang mengatakan golden age anak belajar mulai dari 0 sampai 12 tahun. Terus anak itu akan mantap dengan pilihannya di usia 12 sampai 26 tahun memilih jurusan dan memilih apapun itu di angka-angka itu. Ya. Kalau semisal ini terganggu, ya lingkungan terganggu, lingkungan nggak support dia untuk belajar, yang terjadi adalah apa? Dia tidak akan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dia. Ya. Ya, yang harusnya dia nyaman belajar, malah justru selama 2 tahun ataupun 3 tahun, gara-gara konflik ini mereka nggak bisa naik, nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, coba kita analogikan. COVID kemarin itu sangat mengganggu. Ya, sangat ganggu banget. Online. Mengganggu pendidikan, Ya, sangat mengganggu pendidikan. Walaupun kita tidak boleh mengatakan wah ini gara-gara COVID, bukan ya, bukan. karena memang itu sudah takdir dari Allah. Maka karena ini sangat mengganggu pendidikan anak-anak, kamu kan menyesuaikan lagi kan susahnya luar Ya, biasa. Saya tanya kan, ya enggak? Ya. Sama 2 tahun di SMP semuanya online ya. Habis Ya. itu masuk SMA tiba-tiba SMA Online langsung. online sebentar langsung offline ya saat itu ya. Iya, langsung langsung offline. offline. Nah itu karena kemudian anak-anak ini nanti tidak mendapatkan tempat yang baik untuk belajar, maka otomatis proses pembelajaran mereka akan sangat terganggu. Nah kalau pembelajaran mereka terganggu apa? Masa depan negara Palestina juga akan terganggu. Gitu. Kalau semisal anak-anak tidak memiliki akses pendidikan yang jelas, terus kemudian ketepatan menentukan masa depan, terus yang ketiga tidak ada opsi untuk memajukan pendidikannya mereka sendiri, maka mereka akan tersiksa dengan itu dan tidak akan bisa bertahan dengan persaingan yang ada di dunia ini. Itu sangat susah sekali. Ya. Gitu. Itu jadi dampaknya ke sana. Jadi jelas itu anak-anak sangat terdampak di sini. Generasi penerusnya Israel akan sangat terdampak. Coba lihat, kita berkaca ke Jepang yang di bumi hanguskan sama Nagasaki dan Hiroshima. Apa yang dilakukan sama pemerintah Jepang saat itu yang dicari? Satu guru, yang kedua ibu, dan yang ketiga anak-anak. Tujuannya apa? Menyelamatkan masa depan. Dari sini jelas. Kalau semisal Israel Palestina yang sampai saat ini mengalami guncangan kepada anak-anaknya sampai ada 6.000 anak yang meninggal dunia, bahkan di Instagram dan di Twitter itu ramai banget. Kementerian Pendidikan Palestina menutup sekolah karena dianggap tidak ada siswanya lagi karena sudah meninggal dunia semua. Itu kayak gitu. Itu saya nggak tahu itu berita itu benar apa enggak, saya tidak tahu. Itu yang seliweran itu. Tapi kalau itu terjadi akan menjadi bencana yang luar biasa untuk Palestina dan masa depan Palestina. Gitu. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Jadi, apakah Pak Gulam punya buku atau sumber bacaan yang direkomendasikan tentang konflik Palestina? Ya itu. Kayaknya yang ini perlu kita skip dulu ya. Saya tak punya buku bacaan. Buku bacaan. Oke. Buku untuk Palestina apa lanjut aja? Ya. Buku yang harus kita pelajari tentang Palestina itu ada satu buku namanya Konflik Asia Selatan. Kamu baca nanti deh kalau kamu suka sejarah. Iya. Ya, tapi kayaknya nggak tahu kalian suka sejarah apa enggak, saya nggak tahu. Jadi ada buku namanya konflik. Saya lupa, konflik Asia Selatan atau konflik Asia Timur gitu. Itu tentang Palestina. Jadi memang perebutan apa namanya? Wilayah. Perebutan wilayah itu dan akar-akarnya. Ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita baca buku dari sana, kemudian kita minimal bisa Memahami. memiliki perspektif yang mungkin berbeda dengan orang-orang sekarang. Nah. Anak muda sekarang itu saya nggak tahu ya. Anak muda sekarang kenapa kok Gen setelah saya itu Gen Z kan 97 ke sini itu media sosial dijadikan sumber utama gitu, padahal mereka nggak tahu. Sedangkan kita anak muda perlu perspektif. Benar. Perspektif itu cara pandang tentang konflik yang itu berbeda dan harus berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, berdasarkan tulisan. Bahkan non sewu ya, buku sendiri itu kadang masih tergantung siapa yang nulis. Benar. Gitu, jadi tidak semua bukunya. Buku sejarah pun juga sama. Maka mana buku yang paling
paling direkomendasikan ya menurut saya sejarah, satu sejarah Asia Selatan itu, yang kedua membaca jurnal-jurnal penelitian yang tidak berafiliasi dengan salah satu kedua negara tersebut. Netral Gitu. Iya. Itu carinya gimana Pak? Susah sekali Iya, gitu. susah sekali karena Gitu. jarang banget yang membahas gitu ya. Apa gimana? Yang susah itu netralitasnya. Yang bahas banyak Mas, yang bahas banyak. Apalagi sekarang kamu baca deh, ayo kita boikot produk-produk Israel gitu, boikot yang mulai dari gak minum minuman bermerek, gak menggunakan itu ataupun membaca berita yang berafiliasi dengan ini gitu. Itu untuk keseharian kita saat ini mungkin itu bisa kita hindari karena kita di Mahat mungkin. Bagaimana dengan orang yang lain yang sudah bergantung dengan itu ada bahkan sampai sekarang itu banyak sekali mengatakan denial para produk-produk itu, wah ini bukan dari berafiliasi dengan Israel, ini sudah punya orang Indonesia lah itu. Ini jadi masalah kalau semisal ini dilanjutkan itu sama anak muda, wah nggak mau pakai kayak gini, cuman masih menggunakan produk lainnya seperti itu. Makanya memang paling tepat itu tadi baca buku dengan baik, terus implementasikan, cari dan bisa netral di tengah-tengah gitu. Biar apa? Biar kemudian kita nggak terjebak pada situasi ini. Wah kita boikot, tapi akhlak kita masih sama. Menggunjing orang, akhlak kita masih menyakiti orang lain seperti itu. Lain-lain. Gitu. Jadi untuk buku kita itu harus bisa mencari pihak netralnya berarti. Kita harus tahu akar-akarnya, dan buku-buku tersebut itu dari perang Asia Selatan. Bukan perang Asia Selatan, sejarah Asia Selatan. Ya, itu bisa menjadi referensi mungkin bagi yang suka sejarah atau yang lainnya. Selanjutnya nih, pelajaran apa aja yang bisa kita petik dari anak-anak kuat tangguh dari Palestina? Ini pelajaran apa yang perlu kita petik jadi anak yang kuat dan tangguh di Palestina? Satu, mereka memiliki harapan yang besar. Mereka memiliki harapan besar untuk memperjuangkan diri dan tanah yang mereka diami sudah berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun sebelumnya. Dari situ kita belajar harapan itu yang bisa menghidupi masa depan seseorang gitu. Contohnya ya, itu seringkali di Palestina itu banyak anak yang hafal Quran, banyak anak yang punya suara yang bagus, banyak anak yang gitu. Bahwasanya di tengah-tengah konflik yang merajalela tidak menyurutkan motivasi anak-anak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kemudian kita perlu memiliki harapan untuk itu, yang kedua bahwasanya selagi Tuhan masih kasih nyawa kepada kita, diamanahi nyawa, berarti ada amanah yang harus kita pegang teguh. Ya, amanah yang harus dipegang teguh itu adalah apa? Ya, tanah kelahiran itu tadi, ya nyawa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal itu dipegang teguh sama anak sekarang, yang bisa kita pelajari dari orang-orang anak-anak tangguh di Palestina sana, insya Allah kita akan semakin baik menjadi manusia, terutama menjadi santri di Mahat ataupun di apapun itu. Kenapa sih kok anak-anak sekarang mengeluh kesahkan dengan banyak keluh kesah? Nggak bisa main handphone aja, susahnya luar biasa. Nggak bisa main laptop itu susahnya luar biasa. Nggak bisa pulang aja susahnya luar biasa. Kita bayangkan aja, kita taruh sedikit perasaan kita. Merenung itu penting. Jadi katanya Gus Baha itu, orang yang paling celaka di dunia ini adalah orang yang nggak bisa merenung. Gitu. Merenung itu justru ngelamun itu ya. Merenung itu coba kalau saya sekarang lagi di Palestina gitu. Di Palestina sama sekali no access for internet, no access for phone, no access for anything elektronik, itu nggak ada akses. Apa yang terjadi? Mereka malah justru semakin dekat dengan Tuhan yang Maha Esa melalui apa? Wis fokus ngaji, wis fokus kebaikan, wis fokus saling membantu sesama dengan yang lain sebagainya. Seperti itu. Beda halnya mungkin kalau kita yang di luar di pesantren, ini untuk anak-anak di pesantren ya. Kamu dididik betul untuk bahwasanya ada yang lebih penting daripada hanya handphone dan laptopmu dan di media sosialmu. Apa tujuan utamamu? Belajar itu kepada Tuhan
tujuanmu mendapatkan ridho dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu yang lebih penting. Itu yang harus diperjuangkan. Itu makanya ayo kemudian kita berpikir bahwasanya saat ini itu kita perlu banyak bersyukur diberi tanah air yang aman, maka kita perlu menjaganya tanpa ada konflik, dikasih sekolah yang nyaman, aman, terus memberikan banyak support untuk kita perlu bersyukur karena tidak semuanya mendapatkan itu. Dan yang ketiga, pelajaran pentingnya adalah kita dididik nafsu kita. Nafsu kita dididik betul. Ya, secara sistemik kita dididik nafsu kita. Kita nggak mau kita dididik terlalu keras oleh keadaan, mungkin keadaan mendidik kita untuk seperti itu. Keadaan memang di sekitar kita semuanya mudah, cuman kita dididik sama sistem pendidikan ini agar apa? Agar kemudian nafsu kita yang sangat potensial untuk membangkang itu bisa di-keep dan kita menjadi orang-orang terbaik versi kita masing-masing dan versi Allah Subhanahu wa taala nantinya seperti itu. Kalau menurutmu gimana? Ada hikmah apa yang bisa diambil dari konflik ini? Ya, dari anak-anak di Palestina ya. Kita itu kayak harus bersyukur gitu. Karena banyak bersyukur karena di Palestina ternyata sekalinya masih banyak anak-anak yang kayak kurang akses internet kayak yang bilang Pak Gulam tadi. Ya, apalagi kita udah dikasih internet malah main-main nih ya. Udah kasih internet bilang internet lemot lagi. Iya. Sana udah ada listrik juga masih semangat. Betul. Ini yang perlu kita syukuri ya. Iya, harus kita syukuri banget. Hal di luar konflik itu yang perlu kita kuasai dan perlu kita ambil pelajaran adalah itu semua. Tuh. Iya. Oke, walaupun tidak terasa udah 10 menit kami menemani Anda semua. Lebih mungkin ini ya. Lebih 10 menit ini. 10 menit lebih. Dengan pembincangan hangat seputar Palestina, semoga apa yang sudah kita bahas menjadi renungan dan motivasi bagi diri kita untuk bisa senantiasa memberi dukungan dan doa untuk Palestina. Amin. Oke. Terima kasih kepada Pak Gulam atas kesetiaannya menjadi narasumber. Sama-sama. Saya Ahmad Khairul dan saya Johan Farel. Izin pamit undur diri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi aksara bumi.